Seringkali kita berpikir kalau negosiasi yang menguntungkan itu pasti memakan korban ego di pihak lawan. Pasti bayangannya langsung perdebatan keras gitu ya. Bener banget, kayak adu urat leher di ruang rapat, terus pada akhirnya pasti ada satu pihak yang pulang dengan perasaan kalah. Tapi selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, di mana kita bakal ngebuktiin kalau premis itu sepenuhnya salah. Betul. Karena pada kenyataannya nih, win-win solution itu bukan cuma mitos korporat atau jargon basi doang. Iya. Itu tuh sains yang sangat terstruktur, sebuah keterampilan psikologis yang sepenuhnya bisa dipelajari oleh siapa aja. Nah, misi kita hari ini tuh sangat spesifik. Kita mau meretas rahasia komunikasi manusia, biar kamu yang lagi dengerin ini, bisa dapat persis apa yang kamu mau. Tapi sambil tetap menjaga hubungan ya, bahkan memperkuat hubungan sama lawan bicara kamu. Tepat. Dan untuk ngebongkar struktur itu, hari ini kita udah ngumpulin tumpukan sumber yang luar biasa tajam. Sesuai fokus diskusi kita, aku bakal sebutin nih, literatur-literatur raksasa yang jadi fondasi kita. Wah, ini sumbernya kelas berat semua sih. Banget! Pertama, kita punya buku Never Split the Difference, kayak mantan negosiator penyanderaan FBI, Chris Voss. Menarik. Terus ada strategi bisnis klasik dari buku Negotiating Strategies, karya Brian Tracy. Kita juga bakal membedah wawasan dari buku Negotiation, The Game Has Changed, tulisan Max Bazerman. Dan sebagai pelengkap taktisnya, kita juga pakai materi dari buku 7 Prinsip Persuasi, karya Darmawan Aji ya. Betul. Ditambah sedikit literatur soal Neuro-Linguistic Programming atau NLP, dan konsep dasar critical thinking. Komplit banget kan? Nah, kalau kita harus tarik satu intisari utama dari semua buku tadi, rangkumannya tuh gini, negosiasi itu bukan sekedar tawar-menawar harga di pasar. Sama sekali bukan. Ini keterampilan seumur hidup. Dari ilmu pembebasan sandera tingkat tinggi ala FBI, sampai trik NLP buat ngeredain ketegangan di pikiran bawah sadar. Semuanya bermuara pada kemampuan kita untuk memahami realitas lawan bicara. Kita tuh nggak lagi duduk di seberang meja buat ngelawan mereka, tapi kita duduk di samping mereka buat mecarin masalah bareng-bareng. Dengerin rangkumannya aja udah bikin aku ngelihat rapat mingguan pakai kacamata yang beda nih. Tapi tenang aja, kita nggak bakal cuma bahas teori psikologi yang diawang-awang. Setuju, kita butuh yang praktis. Karena kita tahu kamu butuh sesuatu yang bisa langsung diaplikasiin. Jadi, di akhir obrolan ini, kita bakal ngekstrak semua wawasan ini, jadi tantangan 30 hari ke depan. Wah, ini seru nih. Iya, kita bakal susun kebiasaan baru lengkap dengan langkah bernomor yang sangat jelas. 1, 2, 3, dan 4. Biar kamu bisa langsung praktek besok pagi. Pendekatan yang sangat pragmatis sih itu. Pengetahuan sehebat apapun kan cuma bakal jadi trivia kalau nggak diubah jadi kebiasaan otot. Oke, mari kita bedah ini. Gimana sih sebenarnya cara melakukan negosiasi dengan benar? Kalau dari metodologi buku-buku tadi, kita harus mulai melangkah dari mana? Nah, yang memukau di sini adalah terlepas dari apakah kamu lagi ngadepin perampok bank bersenjata atau cuma minta kenaikan anggaran ke direktur keuanganmu, struktur negosiasi yang sukses itu selalu sama. Selalu sama ya polanya? Selalu. Mari kita urutkan fasenya. Fase yang paling krusial. 1. Persiapan yang matang. Mengutip Brian Tracy, dalam Negotiating Strategies, ada satu metrik yang sering diremehin orang. Apa tuh? 80% kesuksesan negosiasi itu bergantung murni pada persiapanmu, bahkan sebelum kamu natap wajah lawan bicaramu. Bentar. 80%? Itu angka yang terdengar sangat hiperbolis sih. Memangnya apa yang sebegitu rumit dari sebuah persiapan? Bukannya kita cuma butuh tahu target angka kita aja? Justru disitulah letak kesalahan fatalnya. Kebanyakan orang cuma bersiap untuk diri mereka sendiri. Oh. Presipos yang dimaksud Tracy itu memetakan seluruh ekosistem negosiasi. Kamu harus tahu tujuanmu, iya, tapi kamu juga harus analisis secara mendalam apa tujuan mereka. Cari tahu posisinya mereka juga ya? Betul. Di mana titik perbedaan kebutuhannya, apa posisi awal mereka. Terus, tekanan apa yang mungkin lagi mereka hadapi dari atasan mereka. Kalau kamu masuk ruang rapat cuma mikirin target angkamu sendiri, kamu tuh ibarat jalan buta masuk ke medan ranjau. Paham. Jadi ini lebih kayak main catur. Kita harus mikirin 3 langkah lawan sebelum bidak pertama digerakin. Persis banget. Terus, anggaplah persiapan kita udah sempurna nih. Kita masuk ruangan, duduk berhadapan, gimana caranya biar suasana nggak langsung kerasa konfrontatif? Itu bawa kita ke fase krusial berikutnya, poin 2. Membangun keakraban dan teknik pacing. Pacing? Iya, kalau di literatur NLP, ini dikenal dengan istilah building rapport. Gini, otak manusia itu secara alami dirancang buat waspada sama orang asing atau situasi yang mengancam sumber daya mereka. Masuk akal sih. Kalau kita baru duduk terus langsung nodong pakai proposal atau tuntutan, pertahanan mereka pasti langsung naik kan? Tepat. Disinilah teknik pacing ini bekerja. Pacing itu seni menyamakan diri dengan lawan bicara secara verbal maupun nonverbal buat ngeredain sistem alarm di otak mereka, atau yang biasa kita kenal sebagai amigdala. Oh, bagian otak yang ngurusin rasa takut itu ya? Betul. Secara biologis, kalau kamu mencocokkan tempo bicara mereka, pakai pilihan kosakata yang mirip, atau bahkan meniru postur tubuh mereka secara halus, kamu tuh lagi ngirim sinyal ke otak bawah sadar mereka. Sinyal yang bilang kita ini aman, gitu.
Sinyal yang bilang kita berada di pihak yang sama. Tapi, bukannya itu beresiko kelihatan manipulatif ya? Kayak kita lagi ngejek atau niru-niru gaya mereka. Nah, itu bisa terjadi kalau dilakuinya berlebihan, kayak robot. Kuncinya tuh di kehalusan dan empati asli. NLP ngajarin kalau setelah patching ini berhasil, pas amigdala mereka udah tenang dan merasa dipahami, barulah kita beralih ke leading. Leading itu pas kita mulai ngarahin percakapannya. Leading itu momen di mana kita ngarahin dinamika menuju solusi yang kita tawarin. Hukum dasarnya simple sih, manusia jauh lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai dan rasakan kesamaannya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena pas keakraban udah terbangun, biasanya obrolan mulai nyentuh hal sensitif kan? Kayak harga, tenggat waktu, komitmen. Pasti. Dan dari buku Max Bazerman, Negotiation, The Game Has Changed, ada konsep soal jangkar ekstrim atau extreme anchoring. Aku ingat ada satu kisah yang tragis banget di buku itu, soal atlet bisbol. Kamu bisa ceritain detailnya nggak? Tentu, itu studi kasus tentang Matthew Harrington. Ini pelajaran pahit banget soal gimana sebuah jangkar bisa ngehancurin win-win solution. Iya, gimana tuh ceritanya? Jadi, pada draft Major League Baseball tahun 2000, Harrington ini pelempar bola muda yang bakatnya fenomenal banget. Masa depannya super cerah lah. Tapi, agennya ngelakuin manuver sembrono dengan ngelempar jangkar ekstrim. Ngelempar harga tinggi banget ya? Gak cuma tinggi. Sebelum negosiasi sama tim manapun dimulai, agennya ngumumin secara publik kalau tim yang mau ngerekrut Harrington harus bayar bonus awal setidaknya $4,95 juta. Wah, 4,95 juta, angka yang fantastis banget buat masa itu kan? Sangat absurd. Dan apa yang terjadi? Jangkar psikologis itu ngerusak seluruh dinamika. Tim-tim besar pada mundur karena ngerasa itu gak masuk akal. Terus, nggak ada yang mau ngerekrut sama sekali. Akhirnya, tim Colorado Rockies milih dia. Tapi negosiasinya berjalan sangat alot. Karena keluarga Harrington udah terlanjur percaya sama jangkar $4,95 juta itu sebagai nilai mutlak mereka. Oh, jadi mereka kehilangan fleksibilitas ya? Betul. Dan pada akhirnya kesepakatan batal total. Harrington nggak pernah main di Liga Utama, karirnya hancur sebelum dimulai cuma gara-gara satu angka ekstrim yang dilempar di awal. Gila, sayang banget. Berarti, kalau kita ada di posisinya Colorado Rockies nih, ngadepin tuntutan konyol kayak gitu, pertahanan terbaik kita apa? Itulah poin 3. Mewaspadai jangkar ekstrim dan mengelola waktu. Jangkar ekstrim ini kan emang sengaja dirancang buat bikin kamu panik dan ngeraguin valuasimu sendiri. Benar. Cara terbaik ngadepinnya itu berkaitan erat sama waktu. Brian Tracy sangat menekankan hal ini, jangan pernah membiarkan dirimu diburu-buru. Negosiator yang merasa punya urgensi waktu mendesak, itu negosiator yang bakal kalah. Dain, mana urgensi nyata dan mana urgensi buatan. Seringkali tenggat waktu itu arbitrer kok, sengaja diciptakan buat nekan kamu. Oh, taktik doang ya? Iya. Tracy nyaranin, kalau dihadapin sama tawaran mengejutkan atau jangkar ekstrim yang bikin gak nyaman, mintalah waktu. Tunda keputusan penting selama 24 jam kalau memungkinkan. Tidurlah dengan pemikiran tersebut. Buat balikin rasionalitas kita ya? Jeda waktu ini mencegah kita ngebuat konsesi emosional yang nantinya bakal kita sesali. Oke, jadi kita redam urgensi waktu. Tapi bahkan dengan waktu yang cukup, negosiasi kan kadang tetap berujung pada argumen yang tegang. Gimana kita ngadepin konflik tanpa ngerusak hubungan? Itu bawa kita ke fase 4. Taktik empati dan menemukan Black Swan, atau angsa hitam. Ah, konsepnya Chris Voss. Betul. Dalam Never Split the Difference, Voss ngajarin hal yang sangat berlawanan sama insting kita. Jangan pernah menghindari konflik yang jujur. Konflik di atas meja negosiasi itu wajar. Terus bedanya negosiator amatir sama profesional apa dong? Bedanya di cara mereka menggali informasi di balik konflik tersebut buat nemuin Black Swan tadi. Angsa hitam? Kedengarannya kayak mitos ya? Wujud aslinya dalam rapat bisnis tuh kayak gimana sih? Black Swan ini metafora untuk sepotong informasi tersembunyi. Bisa berupa motivasi rahasia lawan bicara, ketakutan terpendam mereka, atau tenggat waktu internal perusahaan mereka yang nggak diungkapin di awal. Oh, semacam kartu as mereka ya? Betul. Kalau kamu berhasil nemuin satu aja informasi ini, dinamika negosiasi bakal berbalik 180 derajat. Masalahnya, mana ada orang yang mau nyerahin rahasia mereka gitu aja secara sukarela? Gimana cara ngeluarinnya? Melalui empati taktis dan pertanyaan yang dikalibrasi. Alih-alih pakai nada konfrontatif kayak, kenapa Anda nolak harga ini? Kamu bertanyanya pakai nada penuh rasa ingin tahu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, apa yang membuat penawaran ini terasa sangat mustahil untuk Anda penuhi saat ini? Oh, nadanya lebih mengundang cerita ya? Pertanyaan terbuka kayak gini memicu mereka untuk ngejelasin situasi internal mereka. Pas mereka mulai cerita, seringkali si angsa hitam ini tanpa sengaja terlepas dari mulut mereka. Keceplosan gitu ya? Iya, karena apa yang mereka katakan mereka inginkan, itu seringkali beda jauh sama apa yang sebenarnya mereka butuhkan buat bertahan hidup di perusahaan mereka. Luar biasa. Jadi kita berubah dari sekedar berdebat soal angka jadi kayak psikiater yang mecahin masalah dasar mereka ya? Bener banget.
Tapi mari kita dorong skenarionya lebih jauh lagi. Kita udah persiapan, udah patching, udah netralin jangkar, udah nyari Black Swan. Tapi ternyata jalan buntu tetap terjadi. Lawan bicara tetap ngunci posisinya. Terus kita harus gimana? Nah, ketika logika dan empati udah mentok di batasnya, kita perlu masukin elemen persuasi murni. Kita ambil wawasan dari buku Darmawan Aji tentang 7 prinsip persuasi. Ada beberapa tuas psikologis yang bisa ditarik buat ngerakin seseorang dari posisi diamnya. Coba sebutin beberapa prinsip yang paling efektif buat mecah jalan buntu. Salah satu yang terkuat itu scarcity atau kelangkaan. Secara psikologis, manusia itu dirancang buat lebih takut kehilangan sesuatu daripada hasrat untuk dapatin hal baru. Kayak FOMO gitu ya, fear of missing out. Mirip, Darmawan Aji kasih contoh yang sangat lokal dan relevan nih. Coba bayangin harga buah nanas menjelang perayaan Idul Fitri. Oh, momen dimana semua orang tiba-tiba ngerasa wajib banget bikin kue nastar. Betul sekali, permintaan nastar meroket, tapi ketersediaan nanas berkualitas di pasar kan terbatas. Apa yang terjadi? Harganya melonjak gila-gilaan, tapi orang-orang tetap aja berebut beli. Kenapa? Karena ada ketakutan kehabisan. Nah, ditarik ke negosiasi, kalau kamu bisa membingkai penawaranmu, atau kapasitas produksi timmu, atau diskonmu, itu punya batas waktu atau ketersediaan terbatas, lawan bicara bakal ngerasain tekanan alami buat segera bertindak. Wah, elegan banget. Jadi kita nggak perlu nekan mereka, situasi kelangkaan itu sendiri yang bakal nekan mereka. Terus, prinsip apa lagi? Prinsip reciprocity, atau timbal balik. Manusia tuh punya kecenderungan sosiologis yang dalam banget buat ngebales budi. Aturannya, berikan sebuah konsesi kecil dulu, baru minta apa yang kamu mau. Kayak ngasih info eksklusif gitu? Bisa, kalau kamu ngasih info eksklusif atau ngelonggarin satu syarat kecil, mereka secara bawah sadar bakal ngerasa berutang budi, dan jadi jauh lebih terbuka buat nyetujuin syarat utamamu. Memberi untuk menerima ya? Menarik. Dan aku penasaran sama satu prinsip lagi nih dari buku itu, repetition atau pengulangan. Tapi sebelum kamu jelasin, aku ingat di literatur kita ada satu contoh kasus lateral thinking yang lucu banget tapi brilian. Oh, yang mana tuh? Ini soal Burger King kan? Kamu bisa ceritain nggak gimana mereka pakai trik repetisi nih? Ah iya, kampanye April Mop tahun 98 itu tuh mahakarya ilusi kebenaran lewat repetisi. Jadi Burger King beli iklan satu halaman penuh di koran USA Today. Mereka ngumumin dengan gaya super meyakinkan kalau mereka baru aja ngeluncurin produk revolusioner left-handed Whopper. Burger khusus buat orang kidal. Bentar, emangnya gimana bentuk burger buat orang kidal? Nah, di iklannya mereka ngeklaim kalau semua bahan dan bumbunya, selada, tomat, sausnya itu udah diputar 180 derajat secara presisi, biar lebih nyaman dipegang sama 32 juta orang kidal di Amerika. Haha, konyol banget. Tapi orang-orang beneran percaya. Itulah kekuatan repetisi dan cara penyampaian. Karena narasinya disampaikan dengan sangat serius, didukung data statistik yang kelihatan meyakinkan, dan dibicarain terus-menerus di berbagai media hari itu, trik psikologisnya sukses besar. Serius, ada yang beli. Wah, bener-bener ngebuktiin ya, kalau pesan yang diulang-ulang secara konsisten, tuh bisa membentuk realitas subjektif. Kalau kita tarik ke negosiasi, mengulang visi bersama, atau ngulang keuntungan buat pihak lawan, pelan-pelan bakal ngubah keraguan mereka jadi keyakinan. Sangat bisa diaplikasikan. Oke, jadi apa makna dari semua ini buat kamu yang lagi dengerin? Kita udah ngarungi lautan teori yang cukup dalam nih. Dari taktik sandera FBI, respons amigdala di NLP, bahaya jangkar ekstrim, sampai strategi burger kidal. Sekarang waktunya ubah wawasan ini jadi tindakan nyata. Mari kita susun tantangan 30 hari ke depan buat kamu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mahamin konsep doang nggak akan ngubah hasil rapatmu besok. Kamu butuh eksekusi. Betul. Buat kamu yang lagi dengerin, siapin catatanmu. Kita udah nyariin 4 kebiasaan fundamental yang wajib dibangun secara sadar selama 30 hari ke depan. Pastiin penomornya jelas ya, biar gampang dicatat. Apa langkah pertamanya? 1. Biasakan mengembangkan opsi. Kebiasaan yang harus dibangun tuh gini. Dalam 30 hari ke depan, sebelum masuk ke diskusi penting atau rapat harga, kamu wajib tulis minimal 2 alternatif atau rencana B di atas kertas. Tracy tegas banget soal ini. Kamu cuma sebebas opsi yang kamu kembangkan. Tapi kan nyari opsi tambahan itu butuh riset sama waktu ekstra. Bukannya lebih efisien kalau kita fokus energi ke rencana utama aja? Efisiensi kayak gitu tuh ilusi yang berbahaya. Kalau kamu cuma punya satu rencana, dan pihak lawan bilang tidak, kamu bakal langsung ada di posisi putus asa. Dan keputusasaan itu kecium tajam ya di meja negosiasi? Banget. Sebaliknya, kalau kamu tahu punya opsi lain di luar ruangan itu, postur tubuhmu bakal lebih rileks, suara lebih tenang, dan secara paradoks, daya tawarmu justru makin kuat. Masuk akal. Ketenangan datang dari kebebasan memilih. Oke, lanjut ke nomor 2. 2. Latih mendengarkan aktif dan pacing. Ini tantangan yang bakal menguji kesabaran banget. Gimana tuh? Setiap kali ngobrol sama atasan, klien, atau bahkan pasanganmu yang lagi kesel, tahan sekuat tenaga keinginan buat langsung nyela, mendebat, atau ngoreksi fakta mereka. Gunakan 5 menit pertama murni cuma buat pacing dan dengerin. Wah, nahan diri 5 menit pas denger info yang salah dilontarin tuh rasanya gatal banget pasti. Sangat sulit. Tapi ingat pelajaran soal amigdala tadi. 5 menit itu investasimu buat bikin mereka merasa aman.
Beri afirmasi, cerminkan bahasa tubuh mereka, ulang kalimat terakhir mereka. Jangan nge-push agenda kita dulu ya. Jangan. Nanti kamu bakal kaget lihat betapa melunaknya sikap mereka dan jadi lebih rasional cuma karena mereka merasa didengar sepenuhnya di awal. Tantangan yang berat, tapi dampaknya sepadan. Lanjut, apa tantangan nomor 3? 3. Berlatih berpikir kritis dengan mengabaikan bias. Negosiator sering jatuh karena kemakan narasi salah atau emosi sendiri. Kamu harus aktif misahin fakta objektif dari sekedar anekdot. Jangan terjebak bias konfirmasi. Oh, ini ngingetin aku sama contoh klasik soal bias konfirmasi. Cerita soal kakek perokok dan peminum berat itu loh. Nah, tepat. Kan ada orang yang mati-matian argumen kalau ngerokok dan minum alkohol berat tiap hari itu nggak merusak kesehatan. Buktinya apa? Kakeknya ngelakuin itu dan hidup sehat sampai umur 90 tahun. Padahal kan kakeknya itu pengecualian langkah, bukan representasi data medis global. Persis. Dan di negosiasi, lawan sering pakai taktik ini. Mereka cerita satu anekdot soal klien lain yang mau bayar mahal buat membenarkan jangkar ekstrim mereka. Jadi kebiasaan kita selama 30 hari ini harus nilai data objektif ya? Betul. Jangan biarin satu cerita pengecualian, bikin kamu ragu sama riset pasar yang udah kamu siapin di poin 1 tadi. Sangat jeli. Kita udah punya persiapan opsi, nahan 5 menit buat pitching, dan nolak bias konfirmasi. Terus, apa langkah terakhir buat ngunci tantangan ini? 4. Buat tipit pengecekan atau check-in points. Mengacu ke literatur problem solving, kamu nggak boleh terbang buta. Tetepin jadwal evaluasi mingguan. Tiap Jumat sore, duduk sama rekan kerja atau mentor yang dipercaya, terus minta umpan balik jujur soal performamu minggu itu. Umpan balik kayak gimana yang harus dicari? Tanya yang spesifik. Misalnya, pas meeting Selasa kemarin, aku terlalu cepat bereaksi sama harga nggak sih? Atau, aku lupa pacing nggak pas suasana lagi panas? Karena nilai diri sendiri itu pasti bias ya. Betul. Cermin terbaik buat ngelihat pertumbuhan aslimu itu dari kacamata orang luar yang objektif. Oke, aku rekap cepet nih. 1. Selalu tulis opsi alternatif. 2. 5 menit pertama khusus buat pacing. 3. Saring anekdot dari fakta buat ngelawan bias konfirmasi. 4. Adain evaluasi mingguan bareng rekan. Mantap. Kalau kamu praktekin rutinitas ini sebulan penuh, cara kamu berinteraksi sama dunia nggak bakal pernah sama lagi. Nggak usah ngerasa kewalahan sama banyaknya teori. Hari ini kamu udah dipersenjatai perangkat terbaik dari FBI sampai psikologi. Dan merangkum semua yang udah kita bahas, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Terkadang setelah kita praktekin semua itu dan tanda tangan kontrak, kita lega dan mikir bukunya udah ditutup. Tapi ada satu pemikiran provokatif dari Brian Tracy. Dia bilang, negosiasi itu tidak pernah final. Tunggu, tidak pernah final. Terus apa gunanya kita ngejar kata sepakat dong? Gini, banyak orang ngerasa terjebak karena nganggap persetujuan itu dipahat di atas batu. Padahal dunia kan terus gerak. Kalau kondisi pasar berubah drastis, atau ada info krusial baru muncul setelah kesepakatan dibuat, kamu selalu punya hak untuk minta buka lagi negosiasi itu. Berarti kita bisa renegosiasi kapanpun? Bisa? Kuncinya cuma satu. Pas ngajak mereka balik ke meja, jangan mulai dari kerugianmu. Mulailah dengan nunjukin keuntungan atau nilai tambah apa yang bisa didapat pihak lain kalau kesepakatannya disesuaikan lagi. Kalau nilainya jelas, pintu negosiasi itu sebenarnya nggak pernah terkunci. Wah, itu perspektif yang membebaskan banget sih. Kita jadi sadar kalau kita selalu punya agensi buat memperbaiki keadaan. Nah, buat kamu yang dengerin, kami bakal ninggalin kamu dengan satu pemikiran buat direnungkan. Silakan. Perjanjian final apa dalam hidupmu saat ini, entah itu kontrak kerja yang terasa membatasi, atau pembagian tugas di rumah yang mungkin perlu kamu negosiasikan ulang hari ini. Pikirin hal itu, pakai 4 langkah tantangan yang baru aja kamu catat, dan mulailah mengambil kendali. Terima kasih udah gabung di obrolan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam berikutnya.